No, no. Hello. You gotta turn facing me. Facing me. Facing me. Take out. Sorry. Demi kerukunan antar umat beragama, pembangunan gereja dihentikan. Publik pertanyakan makna kerukunan di Kalimantan Barat. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kembali lagi bersama saya di channel Yata Official. Saya sudah cukup lama saya tidak mengupload video, dan pada video kali ini saya kembali lagi. Ini karena kesibukan pelayanan yang ada sehingga saya kurang ada waktu untuk membuat video. Jadi kita berjumpa kembali dan saya sendiri sangat senang bisa bertemu dengan kalian semua, membaca komentar-komentar positif dari kalian. Kita akan mereaksi beberapa video dengan beberapa hal yang sudah terjadi akhir-akhir ini. Mungkin tidak begitu banyak video yang akan kita reaction, tapi semoga kita sukai dan kita dapat menikmati. Selamat menonton. Bapak Ibu yang kami banggakan, ya, pertama menyampaikan salam hormat dari Bapak Menteri Agama Republik Indonesia kepada pendeta dan ibu pendeta pada hari ini dan pimpinan sahabat-sahabat semuanya, menyampaikan salam hormat kepada jemaat untuk semuanya. Semoga Bapak Ibu dalam beribadah, dalam ketenangan, perdamaian, dan dalam cinta kasih ya. Setiap hari Sabtu, Minggu, bahkan setiap hari pokoknya tenang, aman, dan nyaman. Bapak Ibu semuanya, ngapain kita berantem-berantem? Kita satu keluarga, satu agama, satu bangsa, dan satu provinsi, satu kota Medan, satu Indonesia, ya kan? Bapak Menteri Agama Republik Indonesia memutus 3 orang, ya. Tepuk tangan dulu. Pertama adalah saya sendiri, status Menteri Agama, Kemenang Provinsi Sumatera Utara. Yang kedua adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Medan. Ini kejadian di USU ini kan di Medan ya. Ini memang sangat-sangat miris karena itu kan diawali dengan katanya kan penutupan tempat ya, katanya renovasi dan berbagai macam alasan lainnya, dan beberapa waktu lalu itu kan memang ada beberapa mediasi yang sudah dilakukan hingga pendetanya pun itu sampai dilaporkan, kalau nggak salah ibu yang bicara di video tadi itu ya. Kita berdoa terus supaya keadilan ditegakkan bagi mereka, dan kita bersyukur staf sus itu Pak Gugun ya, dia bertindak langsung dan langsung datang ke lokasi, dan memang ini diskriminasi itu, walaupun mungkin kita tahu kalau nggak salah ya, mungkin juga ada orang-orang ya, ini bukan murni karena perbedaan agama kayaknya gitu, tapi saya tidak tahu, saya juga tidak menghakimi, tapi intinya bahwa mereka mengalami ketidakadilan dalam hal beribadah. Kita next. Demi kerukunan antar umat beragama, pembangunan gereja dihentikan. Publik pertanyakan makna kerukunan di Kalimantan Barat. Yang kayak gini jangan dibiasakan lah ya. Capek kali aku baca berita kayak gini. Kalau nggak ngerusuhin babi, ngerusuhin gereja. Kalau nggak ngerusuhin babi, melarang pembangunan gereja. Itu aja. Nggak ada lagi kegiatan lebih berarti rupanya bisa dilakukan selain 2 hal ini. Tahun lalu pun ada kejadian kayak gini, tahun ini pun ada kejadian kayak gini. Jangan kalian bilang tahun depan pun bakal ada kejadian kayak gini. Tolonglah. Padahal makna rukun kan ya berarti memberikan apa ya, memberikan
kebebasan bagi orang lain, memberikan kedamaian bagi lingkungan sekitar, salah satunya memberi izin. Karena ada yang pernah bilang begini ya di komentar-komentar kalau soal izin, itu orang Kristen itu mereka suka melakukan membangun gereja dengan semaunya saja, tidak mengikuti proses. Mereka mau ada gedung tapi tidak. Padahal banyak sekali gereja yang sudah mengajukan izin, mengusahakan izin, bahkan sampai mereka bertahun-tahun, bahkan ada yang kalau nggak salah itu sampai 9 tahun gitu. Mereka mengurus izin tapi tidak dikeluarkan. Nah sekarang siapa yang salah? Apakah gerejanya atau memang warga atau pemerintahnya? Silakan komen-komen di bawah. Laki-laki yang pandai bercinta, sudah pasti dia akan berdosa. Habis manisnya dibuang, rasa pahitnya tak lebih dikenal lagi. Kaget? Enggak, gua nggak kaget. Udah biasa. Tampilannya agamis, tapi kelakuannya brrrr. Yang kayak gini tuh banyak. Jadi kalian nggak usah kaget. Pakai peci, tapi malu malu sama peci ente. Dilihat orang banyak gak ada malu-malunya. Heran gua sama kakek ini. Gue penasaran sama respon anak cucunya nih. Gue penasaran banget nih ngeliat kakek kayak gitu. Wey, kakek gue tuh. Itu penyanyi udah nolak secara baik tapi maksa terus coba. Nanti kalau ditampar penyanyi yang kena. Bingung kita jadinya. Padahal ini pelecehan loh namanya. Pelecehan seksual pak. Ente kalau nggak paham belajar dulu gitu. Lagian ngapain ente bertingkah kayak gitu? Ih, ini loh yang putih-putih di kepala itu loh, lihat. Kayak nggak ada harganya lagi itu. Aduh, kocak. Ini namanya dia berpenampilan agamis. Saya nggak tahu dia apa sebenarnya, tapi tetap aja dia melanggar juga dengan sikap yang tidak baik di depan publik gitu. Seolah-olah dia memperlihatkan sisi bahwa dia bukan orang beragama, padahal dia orang beragama, teman-teman ya. Kesepakatan tercapai, warung non halal di Tondo, di Palu ya teman-teman, yang viral baru-baru ini tetap beroperasi. Nah, lagi pula ngapain mesti mengganggu orang berusaha teman-teman? Kalau kita tidak suka dengan daging babi ya jangan datangi ke situ, nggak usah dimakan gitu ya. Kenapa mesti ditutup usaha orang? Memang saya tidak sempat buat video ya kemarin soal kasus ini. Coba kalau saya lebih awal pulang ya dari salah satu pulau di NTT, mungkin saya bisa reaction kejadian ini. Memang agak menarik gitu, hanya gara-gara ada logo ada gambar babi di spanduknya, katanya terlalu menonjol, terlalu kelihatan. Ya kalau nggak menonjol, kalau nggak kelihatan ya gimana usaha orang mau bangkit gitu ya? Gimana mau dilihat orang? Tapi ya itulah namanya diskriminasi. Tapi endingnya di mediasinya juga ketika aksi damai, tetap juga yang pemilik itu yang diberi syarat dan akhirnya minta maafnya. Kok gitu kan? Padahal bagi saya dia nggak ada salah. Yang salah itu adalah mereka-mereka yang tidak suka dengan daging babinya, apalagi yang takut-takut sama daging babi. Kita next. Dan itu kami dengar itu masjid ada bunyi toh. Mereka lagi sholat. Jadi kamu tahu. Sana tuh masjid jarak berapa meter saja terus gereja. Kita sudah terbiasa dengan seperti begini. Jadi kayak macam kita kalau pergi di tempat lain baru macam sore-sore ini kita antara dengar masjid bunyi tuh kayak macam kita rasa lain begitu karena kita sudah terbiasa dengan kalau sore tuh senja di sana dan masjid berbunyi di sini. Jadi itu yang membuat kita tuh selalu rindu untuk pulang ke sini karena di tempat lain tuh kita tidak merasakan suasana seperti begini. Itu kamu lihat lagi masjid lagi bunyi tuh indah toh. Nah kayaknya kita ya mungkin yang mayoritas yang lebih banyak di Pulau Jawa ya ini perlu belajar sama mereka ini ya. Ini kakak ini memberitahukan kepada kita info toleransi yang sangat baik. Dan mereka tidak menganggap bahwa mereka terganggu gara-gara suara toala, suara azan lah dan lain-lain. Demikian juga sebaliknya. Mereka berdamai. Itu luar biasa.
Well, doing it is an act of dominance. This is not what we do in this country. This is not what we do in this country. I'm an Islamophobe. I'm not a racist. I'm anti-Islam. Makanya kalau kita di negara orang, di negara di mana kita pergi, kalau itu bukan negara kita, ya hargai aturan setempat. Inilah yang sering terjadi. Jangan sampai kita bilang, oh berarti aturan agama lebih tinggi dari aturan pemerintah. Enggak, pemerintah pun diberikan oleh Tuhan. Jadi ya harus tunduk juga gitu. Jangan sok-sok kita karena kita beragama kita menampilkan oh saya ini, lebih itu, lebih suci lah, lebih rohani dari agama lain. Akhirnya melanggar berbagai macam hal. Apakah itu rohani? Bagi saya enggak gitu. Kita next. No, hello. You gotta turn facing me, facing me, facing me. Take out. Sorry, step back for me. Stand up, stand up, stand up, stand up. Yep, yep, yep. Yep. Sir, I said operate the door. Boss, stop, follow me and film. Operate the door. This is for evidence. Control the door. It's 3 people. Jesus Christ. Security, that's what happened when you on break. Alright, your turn now. Put your hand over here. Put your hand right there. Hello? Step back. Can you go back some more? Yeah. You take out your hand now. Hello? Can you face me? Face me. I need you to face me. Face. Look up. Go now. Hello? Can you face me? Look face. Up Yeah, go now. Yeah, open it. When you're taking it, hey, look up when you're taking up. Hey, bring up and look up. Wait, we soon do you next. You wait. We're gonna do you next. So that's your own, yeah? So everybody need to have ID. Everybody need to have ID. Alright, you done your one? Your time now, madam. Can you put yours separate for me? Yeah. 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 Hello? Halo. Ya, ini teman-teman ya, bukan hanya di Indonesia, banyak juga kejadiannya di luar sana. Ini kan video dari luar negeri. Bagaimana menurut pendapat kalian? Silakan komen-komen di bawah. Baik teman-teman semuanya, terima kasih untuk kalian yang telah menonton video dari saya. Semoga kalian suka. Kalau kalian suka, silakan berikan like kalian. Silakan komen apa yang menjadi tanggapan, respon kalian dengan berbagai macam yang terjadi dan yang sudah kita reaction juga dalam video ini. Semoga ini memberikan pengetahuan baru untuk kita dan membuka pikiran kita bahwa ternyata di luar sana banyak hal yang terjadi yang kita tidak lihat, apalagi terkait diskriminasi. Dan kemudian kita juga orang beragama, mari kita bertindak sesuai dengan apa yang seharusnya. Jangan sampai aturan agama kita melanggar moral, jangan sampai aturan agama kita melanggar adab umum atau etika yang umum, jangan sampai. Karena orang yang beragama itu harusnya tertata dengan lebih rapi lah harusnya. Hidupnya itu tertata lebih baik harusnya gitu. Kita menjadi orang-orang yang terus mewujudkan toleransi apalagi di negeri kita Indonesia ini. Sampai jumpa kembali pada video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.